Nicholas di sini dari Soft Study Team. Hari ini kita akan belajar cara memilih software yang tepat untuk motor dan aplikasi Anda. Kita akan menggunakan alat pilihan kita, yaitu ProSoft, dan melihat semua langkah yang berbeda-beda serta menyoroti informasi yang penting untuk pemilihan yang tepat. Jadi, jika Anda ingin mengikuti panduan dengan komputer Anda sendiri, Anda dapat mengunduh software dari link di deskripsi. Mari kita mulai dengan membuka programnya. Pertama, buka software ProSoft, kemudian home screen akan tampil seperti ini di layar. Pertama-tama mari kita kenali dua menu, yaitu File dan Help. Menu File terdiri dari link cepat untuk membuat new project, membuka project yang disimpan sebelumnya, menyimpan project saat ini, atau menyimpan project saat ini dengan nama atau lokasi file baru. Juga ada pilihan menu untuk mengubah bahasa ke salah satu dari 12 bahasa internasional yang tersedia, seperti yang dapat Anda lihat di layar sekarang. Anda juga dapat mengubah unit atau pengukuran antara imperial atau NEMA seperti yang digunakan di US, dan SI atau metrik yang digunakan di seluruh dunia. Anda dapat melihatnya di layar di sini, dan kemudian ada pilihan Exit di bawah tab File. Menu Help memiliki dua pilihan, yaitu Konten dan tentang ABB ProSoft. Pilihan Konten membuka sistem bantuan online yang komprehensif yang menjelaskan hampir semua fitur dan fungsi yang tersedia di ProSoft. Link About membuka kotak dialog yang mencantumkan versi data hak cipta yang digunakan serta basis data motor dan software database yang disertakan dalam software tersebut. Saat ini, versi ProSoft terbaru adalah 6.3.11. Itu adalah versi terkini. Pengguna sebaiknya sering memeriksa situs web ABB untuk mengunduh versi terbaru dan gratis ProSoft. Tab Input, layar default yang terbuka memiliki tiga bagian utama: General Data, Motor Data, dan Load Data. Semua tiga bagian harus diisi untuk melanjutkan ke halaman atau tab berikutnya. Dapatkan data ini dari pelanggan atau produsen motor. Untuk menyusun ukuran yang benar untuk soft story. Karena ini mempengaruhi kemampuan sistem untuk melepaskan panas dan mencegah korsleting antara fase input, juga sangat penting untuk mengetahui rincian tentang motor dan load karena ini akan sangat mempengaruhi kapasitas arus dan torsi, gaya rotasi, yang diperlukan pada saat alat bekerja. Semua ini memiliki dampak signifikan pada pemilihan soft starter yang tepat. Kita akan melihat tombol-tombol ini dalam bagian data motor dan data load secara individual. Langkah berikutnya adalah bagian data motor di mana kita memilih motor yang tepat. Cara termudah adalah dengan menekan tombol Select Motor.
Ini membuka database berbagai motor dari ABB dan Baldor dengan berbagai rentang daya, jenis kecepatan, batas arus, dan batas torsi. Motor NEMA dan ISC ada di daftar list. Pilih motor yang sesuai dengan aplikasi pelanggan, lalu klik OK. Jika ingin mengubah motor default yang tidak terdaftar dalam database ABB Baldor, klik tombol Edit Data Motor. Terlepas dari pabrikan apapun, ini juga menampilkan kurva torsi kecepatan motor yang menunjukkan torsi awal, torsi pull AP, torsi minimum yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor pada beban maksimum, torsi puncak, titik di mana motor rusak dan tidak dapat melakukan lebih banyak pekerjaan, terlepas dari kecepatan, dan torsi yang dihasilkan di bawah beban pada kecepatan slip speed. Perhatikan kotak berikut untuk dapat mengedit dan memasukkan data nama motor Anda sendiri. Lalu klik OK atau batalkan. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan load data. Klik pada menu drop-down data load. Ini akan memungkinkan memilih dari beberapa jenis alat yang mungkin menggunakan soft starter. Ini secara otomatis membuat kurva torsi beban berdasarkan data default yang tertanam dalam software. Saya akan memilih pompa. Jika ingin mengedit kurva torsi beban secara manual, klik tombol Edit Data Beban. Penting untuk mengetahui berapa banyak pekerjaan seberapa besar pound-feet persegi yang diperlukan di poros motor selama startup. Yang dikenal sebagai momen inersia, dan diperlukan juga kecepatan rotasi penuh poros ketika motor berada di bawah beban. Yang dikenal sebagai slip speed. Jika diperlukan, dapat mengedit kurva beban motor secara manual dengan mengklik tombol Edit. Di sini, Anda dapat memasukkan torsi beban spesifik untuk setiap 5% dari kecepatan motor. 20 entry ini akan membentuk kurva linear atau non-linear. Informasi ini seharusnya tersedia dari produsen motor atau engineer yang menentukan. Saya akan membatalkan ini dan hanya menggunakan pompa sentrifugal default. Mari kita gunakan rekap singkat di sini. Kami memiliki data umum, data lingkungan di atas, data umum, data motor yang saya pilih motor ABB 11 kW, dan data beban yang saya pilih pompa sentrifugal. Sekarang saya akan klik berikutnya untuk pergi ke tab berikutnya, yaitu tab perhitungan. Jadi, sekarang kita telah melalui tab input, mari kita lihat pada kesimpulan kunci. Data kritis yang perlu kita ketahui adalah suhu ambien, ketinggian, tegangan utama, dan frekuensi. Juga daya terpasang motor dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis beban atau aplikasi pelanggan. Tetapi semakin detail informasi yang Anda miliki dari pelanggan, motor, dan aplikasi, semakin akurat pemilihan soft starter di ProSoft.
Sekarang saya telah mengisi semua di bawah tab Input, jadi mari kita klik berikutnya dan beralih ke tab Data Perhitungan. Tab berikutnya adalah untuk data perhitungan. Di sini kita hanya dapat mengubah salah satu titik data berikut. Waktu mulai. Waktu dari awal hingga tegangan penuh tercapai. Waktu mulai minimum, waktu terpendek dari awal hingga tegangan penuh tercapai. Arus awal relatif untuk kontrol 3 fase, arus awal sebagai hubungan terhadap arus terukur. Arus awal absolut untuk kontrol 3 fase, arus awal yang diberikan dalam ampere. Torsi awal relatif, torsi yang dihasilkan oleh motor saat dihidupkan menggunakan metode langsung online. Torsi awal absolut, torsi awal yang diberikan dalam pound-feet square atau Newton meters, tergantung pada unit pengukuran imperial atau metrik. Jika salah satu bidang dimodifikasi, yang lain secara otomatis diperbarui berdasarkan data dari tab Input. Grafik yang ditampilkan di sini juga diperbarui untuk memberikan representasi gambaran angka. Nilai-nilai ini menunjukkan baik torsi versus kecepatan maupun arus versus kecepatan sebagai perbandingan untuk berbagai solusi motor yang mungkin dimulai. DOL, PSR, PSE, dan PSTX. Termasuk dalam delta jika opsi itu mungkin untuk aplikasi ini. Jadi, itu adalah tab data. Mari kita lihat pada kesimpulan kunci. Arus mulai tertinggi akan memberi Anda lebih banyak torsi dan waktu mulai yang lebih singkat. Sekarang kita tahu cara menerapkan arus mulai minimum untuk aplikasi pelanggan dan juga tahu perkiraan waktu mulai. Kurva torsi motor untuk soft starter seharusnya pada setiap saat tidak lebih rendah dari kurva beban. Sekarang kita telah memodifikasi informasi di bawah tab perhitungan. Mari kita klik berikutnya untuk sampai ke tab hasil. Setelah mengisi semua bidang di tab input dan perhitungan, ProSoft akan menunjukkan opsi soft starter terbaik di tab hasil. Centang kotak jika jumlah penyimpanan per jam penting bagi pelanggan dan jika mereka memiliki persyaratan khusus. Sehingga software dapat memperbesar kapasitas arus jika diperlukan. Kemudian pilih salah satu opsi yang tercantum, yang seharusnya memenuhi spesifikasi aplikasi asalkan data yang dimasukkan akurat. Itu adalah tab hasil. Mari kita lihat pada kesimpulan kunci. Pilih software yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jumlah penyimpanan akan memengaruhi pemilihan. Sekarang, setelah kita telah memilih soft starter yang sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan pelanggan kita, langkah terakhir adalah membuat laporan. Mari kita lihat bagaimana cara melakukannya di ProSoft. Klik tombol buat laporan di sudut kanan bawah untuk mencetak dokumentasi yang mendukung keputusan ini. Generator laporan mencantumkan semua opsi dan asumsi yang dibuat dalam entry data, hasil perhitungan, dan bidang pemilihan perangkat lunak ProSoft. Laporan ini sangat berguna dan sebaiknya ditambahkan ke situasi penawaran karena menunjukkan kepada pelanggan atau engineer yang menentukan persis bagaimana keputusan untuk memilih model soft starter yang diambil. Dan selesai. Sekarang kita tahu cara membuat pemilihan di ProSoft.
Memilih soft starter yang sesuai dengan aplikasi. Semakin banyak informasi yang kita miliki mengenai aplikasi pelanggan, semakin akurat pemilihan di ProSoft kita, dan menghasilkan laporan yang dapat kita kirimkan kepada pelanggan. Terima kasih telah menonton, dan saya harap Anda menyukai tutorial ini. Terima kasih atas waktu Anda hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu.